Assalamualaikum. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan terkait dengan pemuaian. Oke. Pemuaian. Dia itu merupakan berubahnya ukuran suatu benda yang diakibatkan oleh kenaikan suhu benda tersebut. Oke, jadi yang penting buat diketahui definisinya pemuaian itu ini. Dan si pemuaian ini dia itu ada 3 jenis. Jenis pemuaian. Dia ada 3 jenis. Jenis yang pertama itu ada padat. Yang kedua ada cair. Yang ketiga ada gas. Untuk yang padat ini dibagi lagi jadi 3 jenis. Karena dia bisa mengalami ketiga jenis pemuaian ini. Pemuaian yang pertama ada pemuaian panjang. Yang kedua ada pemuaian luas. Dan yang ketiga ada pemuaian volume. Hafalkan satu rumus karena ini juga berlaku pada rumus yang lain. Biar lebih gampang dihafalkan. Jangan hafalan semuanya. Untuk ini yang paling general atau paling umum adalah delta L sama dengan L0 atau panjang mula-mula kali alfa koefisien muai panjang kali delta T. Hafalkan satu ini aja. Oke, itu nanti sama, cuman L kalau panjang itu kan L. Luas diganti A besar. Jadi delta A sama dengan A0 kali, kalau sini alfa sini ganti beta, delta T tetap. Oke, jangan mempersulit diri hafalan semuanya. Untuk V ganti V besar. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Oke, hanya seperti ini saja. Lalu, ini sudah ya. Lalu, tadi kan kalau semisal kita lihat dari panjang atau L, terus ada luas atau A besar, dan dari volume V besar, dia itu ada perbedaan, namanya koefisien muai panjang. Kalau di panjang dia pakai alfa, di luas dia pakai beta, di volume dia pakai gamma. Sebenarnya koefisien, ini ya namanya koefisien. Koefisien muai itu apa? Jadi koefisien muai itu merupakan perubahan yang terjadi tiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Oke. Karena ini bentar, kok ini jaraknya dekat banget nih. Nah, karena ini kan panjang alfa, berarti ini adalah perubahan panjang yang terjadi setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Sedangkan luas itu berarti luasnya berubah tiap 1 derajat Celcius. Dan volume berarti volumenya berubah 1 derajat Celcius. Contoh, Ibu kasih soal, ada suatu besi. Nah, dia suatu besi, awalnya panjangnya itu 1 meter. Kemudian ternyata si besi ini punya alfa 0,05 per derajat Celcius. Berarti dia bisa memanjang 0,05 derajat Celcius kalau
suhunya naik 1 derajat. Ternyata si besi ini dia dipanaskan sampai ini awalnya suhunya semisal 20 derajat Celcius ya. Dia dipanaskan sampai sekarang di suhunya 30 derajat Celcius. Berarti panjangnya sekarang berapa? Ya ini, tiap 1 derajat naik 0,05. Dari 20 ke 30 kan naik 10 derajat. Tinggal 0,05 dikali 10. Ayo konsentrasi. 0,05 kali 10 hasilnya adalah 0,5. Berarti kenaikannya dia akan memanjang 0,5 ya, tinggal ditambahin 1 meter berapa senti, 100 tambah 0,5 sama dengan 100,5 panjangnya sekarang. Senti ya, ini sentimeter. Gitu. Jadi perubahan panjangnya tiap kenaikan 1 derajat berapa? Gitu. Tapi koefisien muai itu ada ketetapannya. Jadi misal kayak besi berapa, ini berapa, itu ada ketetapannya. Jadi kalau misalnya kita ngerjakan soal, nggak usah bingung, itu sudah diketahui. Kalau ternyata belum diketahui, berarti yang ditanyakan itu adalah koefisien muai panjangnya, kita suruh cari. Jadi tidak perlu untuk dihafalkan, oke? Hidup tidak usah dibuat rumit-rumit. Kita masuk di latihan soal. Oke, Ibu cari soal yang gampang. Nah, gini. Terus koefisien muai panjang itu juga biasanya kita cek penerapannya di bimetal. Bimetal itu apa? Metal itu adalah nama lain dari logam. Jadi kalau bimetal biasanya tuh gini. Ini ada 2 logam. Logam A adalah logam yang warna hitam. Logam B itu merupakan logam yang warna putih. Nah, si logam A sama B ini awalnya lurus. Dia dikelir, disambungkan menjadi satu dan jadi seperti ini. Ternyata ketika mereka panas, mereka melengkung, dan melengkungnya ini mengarah ke B. Jadi B yang ada di dalam. Berarti ini tandanya apa? Tandanya koefisien yang B lebih kecil daripada koefisien A. Kok bisa gitu, Bu? Lebih gampang. Koefisien itu ngaruh sama panjang, ngaruh sama volume, ngaruh sama luas. Kalau dia koefisien makin besar, berarti kan dia muanya lebih cepat. Ya enggak? Dia lebih cepat. Ini sama, misalnya ukurannya pertama 1 cm sama 1 cm. Yang satu koefisiennya 0,5, yang satu koefisiennya 2. Berarti kalau misalnya di suhu yang sama dia naik, yang A itu pasti bisa memanjang lebih cepat, bisa berubah lebih panjang, makanya dia melengkung. Gampangnya lagi, kalau misalnya kita ngafalin itu susah, yang koefisiennya kecil kalah, jadi dia harus di dalam. Oke ya. Jadi yang koefisien yang kecil itu ada di dalam. Gampangnya kayak gitu. Berarti kalau semisal ada soal seperti ini, biasanya di UN muncul. Kalau bimetal cuma 2 lah, tapi kalau trimetal gimana trimetal? Ini metal 1, ini metal 2, ini metal 3. Metal 1 Ibu kasih warna hitam. Oke. Metal 2 Ibu kasih warna jeleret-jeleret. Metal 3 Ibu kasih warna zigzag biar bisa beda. Untuk metal 1A, B, C. Silakan diurutkan ketiga metal tersebut dari koefisien yang paling rendah ke koefisien yang paling tinggi. Kalau dari yang paling rendah itu berarti C, B, A. Ini dari yang paling rendah ke paling tinggi, jadi naik.
Terus kalau dari koefisien yang paling tinggi ke paling rendah ya dilihat yang paling panjang kan yang luar. Jadi A, B, C. Berarti ini koefisiennya tuh turun. Gitu, gampang ya. Soal yang kedua. Silakan sambil dioret-oret biar nggak bingung. Nah, Ibu cari soal. Nah, ini ada soal yang lumayan. Sebuah logam panjangnya 30 cm. Kita nggak tahu kan itu LT apa 0, kita tulis dulu 30 cm. Dipanaskan pada kenaikan suhu 20 derajat Celcius hingga panjangnya 30,25. Oh, berarti dia L0, kan panjang awal. Dia panjang menjadi 30,25, berarti LT atau panjang setelah dipanaskan 30,25 cm. Tadi kenaikan suhu 20, berarti delta T sama dengan 20 derajat Celcius. Jika logam sejenis yang panjangnya 50 cm memuai menjadi 51,25, berarti kenaikan suhu berapa? Berarti kita harus cari alfa. Masukin ke rumus yang paling gampang. L0 sama dengan delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Bener nggak? Delta L berarti delta L sama dengan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula. LT 30,25 dikurangi L0 nya 30, berarti delta L nya 0,25. Benar? Good. Masukkan di sini 0,25 sama dengan L0 30 masuk. Alfa kita cari alfa delta T berarti 20. Oke. 30 kali 20 600 alfa ini tetap 0,25. Kalau dia perkalian ini kan satu baris, dia pindah ruas jadi pembagian. Alfa tetap di sini 0,25 tetap sini, 600 pindah ruas jadi 600-nya di bawah. Jangan pikir pusing, jangan dibagi. Kalau koma tambah puyeng. Biarkan 0,25 per 600 biar. Terus ini ya tadi 0 tadi alfa 0,25 per 600 langsung kita tulis 0,25 per 600. Ini kan alfanya. Terus yang ditanyakan yang kedua logam sejenis, berarti alfa logam 1 sama dengan alfa logam 2. Berarti logam 2 alfanya sama. Panjangnya 50 memuai menjadi 51,25. Berarti panjang awal dia 50, panjang akhir dia 51,25. Langsung kita hitung delta L berarti LT min 0, L0, LT-nya 51,25 min 50 berarti sama dengan 1,25. Masukkan rumus delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Ini delta L 1,25 masuk. L0 50 kita masukkan. Alfanya Bu, biarin kayak gini. Tulis 0,25 per nggak kelihatan per 600. Delta T yang ditanyakan, bener nggak? Coret-coret. Kalau dia atas sama bawah satu ruas bisa dicoret. Kalau dia beda ruas, bawah sama bawah, atas sama atas bisa dicoret. 50 sama 600 kita coret 0. 5 sama 60 bisa kita coret, bisa. 5 bagi 5 1, 60 bagi 5 2, 12. Tadi kalau atas sama atas bisa kita coret.
0,25 bagi 0,25 1. 1,25 dibagi 0,25 jadi berapa yo? 5. Di bawah ada 12, di atas ada 5. Kalau dia di bawah pindah ruas jadi kali. Jadi 5 kali 12. Delta T hasilnya sama dengan 60. Selesai. Gitu. Gampang sebenarnya. Cirinya soal kalau di suhu, di Pamuayan tuh apa? Ingat rumus ini. Udah wes, ini gampang. Selisihnya sama dengan panjang awal alfa delta T. Mati hidup rumusnya cuma satu ini. Nanti yang diketahui nggak tahu diketahui ini muter. Masukkan rumus ini selesai kalau Pamuayan. Kalau volume Bu gimana? Kalau volume ya tinggal ganti toh. Berarti selisihnya volume awal terus beta delta T. Sama sebenarnya. Cuman beda lambang aja, cara ngerjakannya sama. Oke? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum.